Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofwan Zulfikri dengan NIM 2421500044 dari program studi Teknologi Informasi Universitas Nurul Jadid. Pada presentasi ujian akhir semester mata kuliah pengantar keamanan cyber, saya akan memaparkan hasil audit keamanan pada sistem Single Sign-On atau SSO Smart City menggunakan pendekatan CA Triad, Threat Modeling, dan OWASP Top 10. Audit ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko keamanan, menganalisis ancaman yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan keamanan sistem. Smart City merupakan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik serta digital. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Single Sign-On atau SSO, yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan hanya dengan satu akun. Walaupun memberikan kemudahan dan efisiensi, SSO juga menjadi komponen yang sangat penting dalam aspek keamanan. Jika mekanisme autentikasi berhasil dieksploitasi, penyerang berpotensi memperoleh akses ke banyak layanan sekaligus. Oleh karena itu, pada proyek ini saya melakukan audit keamanan terhadap sistem Single Sign-On Smart City menggunakan pendekatan CA Triad, Threat Modeling, dan OWASP Top 10 untuk mengidentifikasi risiko serta memberikan rekomendasi mitigasi yang tepat. Diagram ini menunjukkan arsitektur sistem Single Sign-On Smart City. Pengguna melakukan login menggunakan NIK dan password melalui server SSO, serta kemudian memverifikasi data ke database pengguna. Jika autentikasi berhasil, sistem menghasilkan akses token yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan Smart City tanpa perlu login kembali. Dari hasil pemetaan arsitektur, terdapat beberapa titik kritis yang berpotensi menjadi sasaran serangan, yaitu proses login, komunikasi antara klien dan server, database pengguna, pengelolaan token autentikasi, serta integrasi antar layanan. Titik-titik inilah yang akan dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan CA Triad, OWASP Top 10, dan Threat Modeling dan pada slide berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap arsitektur sistem Single Sign-On Smart City, ditemukan beberapa potensi kerentanan yang dipetakan menggunakan CA Triad dan OWASP Top 10. Dari sisi confidentiality, ancaman utama adalah pencurian token autentikasi atau akses tidak sah apabila pengelolaan sesi tidak aman. Hal ini berkaitan dengan kategori Broken Access Control. Dari sisi integrity, sistem perlu memastikan seluruh input tervalidasi dengan baik agar tidak membuka peluang manipulasi data yang termasuk dalam kategori injection. Dari sisi availability, server SSO merupakan komponen utama yang harus tetap tersedia. Kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan gangguan pada seluruh layanan Smart City, sehingga termasuk dalam kategori security misconfiguration. Berdasarkan arsitektur sistem pada slide sebelumnya, saya melakukan analisis menggunakan CA Triad yang dipadukan dengan OWASP Top 10. Pada aspek confidentiality, fokus utama adalah perlindungan data pengguna dan token autentikasi jika data tersebut berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Seluruh layanan Smart City berpotensi disalahgunakan. Risiko ini berkaitan dengan kategori Broken Access Control. Pada aspek integrity, sistem harus memastikan bahwa data yang diproses tidak dapat dimanipulasi. Oleh karena itu, validasi input dan pengamanan APA menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah serangan yang memanfaatkan kelemahan validasi. Sementara itu, pada aspek availability, server SSO merupakan pusat autentikasi bagi seluruh layanan. Gangguan pada server ini dapat menyebabkan semua layanan Smart City tidak bisa diakses. Karena itu, konfigurasi sistem harus dilakukan dengan benar untuk menjaga ketersediaan layanan. Pada aspek confidentiality, sistem menyimpan data penting seperti NIK, password yang telah dihash, token autentikasi, dan informasi hak akses pengguna.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap data dan sesi autentikasi menjadi prioritas utama. Pada aspek integrity, sistem harus memastikan bahwa perubahan data hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai. Validasi input dan kontrol akses yang baik diperlukan untuk menjaga kebutuhan informasi. Sebagai ilustrasi ancaman, apabila akses token tidak dikelola dengan aman, token tersebut dapat disalahgunakan sehingga memungkinkan akses ke layanan Smart City tanpa proses autentikasi yang semestinya. Untuk mengurangi risiko tersebut, sistem disarankan menerapkan MFA, komunikasi terenkripsi menggunakan HTTPS atau TLS, pengelolaan token yang aman, RBAC, serta audit log. Skenario ilustratif penyalahgunaan akses token alur kejadian. 1. Pengguna berhasil login ke sistem SSO. Kedua, sistem menerbitkan akses token sebagai bukti autentikasi. Ketiga, apabila token tidak dikelola dengan aman, misalnya tidak memiliki masa berlaku yang memadai atau penyimpanannya kurang terlindungi, token tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Keempat, penyalahgunaan token dapat mengakibatkan akses ke beberapa layanan Smart City tanpa proses autentikasi ulang. Ini adalah ilustrasi konseptual untuk tujuan analisis keamanan, bukan langkah eksploitasi teknis. Pada aspek availability, fokus utama adalah memastikan layanan tetap dapat diakses oleh pengguna yang berhak. Dalam arsitektur Smart City, server SSO menjadi pusat autentikasi sehingga memiliki peran yang sangat penting. Jika server SSO mengalami gangguan atau tidak mampu melayani permintaan pengguna, maka seluruh layanan yang bergantung pada proses autentikasi akan ikut terdampak. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, maupun layanan publik lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan penerapan infrastruktur yang andal, seperti load balancer, server cadangan, web application firewall, monitoring real-time, serta prosedur backup dan disaster recovery agar layanan dapat dipulihkan dengan cepat. Availability, ketersediaan layanan. Temuan, sistem single sign-on atau SSO merupakan pusat autentikasi bagi seluruh layanan Smart City. Apabila server SSO mengalami gangguan, pengguna tidak dapat melakukan autentikasi sehingga akses ke berbagai layanan ikut terdampak. Komponen yang berisiko yang pertama ialah Smart City SSO server. Yang kedua, database pengguna. Ketiga, koneksi jaringan. Ketiga, API gateway jika digunakan. Tingkat risiko medium hingga high. Analisis hasil berdasarkan penilaian risiko. Yang pertama, critical. Penyalahgunaan akses token menjadi ancaman paling serius karena token merupakan kunci akses ke seluruh layanan Smart City. Jika token jatuh ke pihak yang tidak berwenang, beberapa layanan dapat diakses tanpa proses autentikasi ulang. Yang kedua, high, risiko kebocoran data pengguna. Manipulasi data melalui API dan gangguan server SSO memiliki dampak yang besar terhadap keamanan dan operasional sistem sehingga memerlukan prioritas mitigasi. Yang ketiga, medium, gangguan pada integrasi antar layanan masih dapat ditangani melalui pengelolaan API dan monitoring yang baik, namun tetap perlu diperhatikan agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih tinggi. Setelah mengidentifikasi berbagai ancaman, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian risiko menggunakan matriks berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya ancaman. Hasilnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan akses token memiliki tingkat risiko paling tinggi karena dapat membuka akses ke berbagai layanan Smart City. Selain itu, kebocoran data pengguna, manipulasi data melalui API dan gangguan pada server SSO juga termasuk risiko dengan prioritas tinggi, sehingga memerlukan mitigasi segera. Sementara itu, risiko pada integrasi antar layanan berada pada tingkat sedang, namun tetap harus dipantau untuk menjaga keamanan sistem secara menyeluruh. Rekomendasi mitigasi keamanan sistem Smart City SSO. Berdasarkan hasil analisis dan penilaian risiko, saya memberikan beberapa rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan keamanan sistem single sign-on Smart City. Pada aspek autentikasi, sistem disarankan menerapkan multifactor authentication serta kebijakan kata sandi yang kuat. Untuk pengendalian akses, digunakan role-based access control agar setiap pengguna hanya memperoleh hak akses sesuai tugasnya. Dari sisi perlindungan data, seluruh komunikasi dilakukan melalui
HTTPS atau TLS, dan data sensitif disimpan menggunakan mekanisme enkripsi serta password hashing yang kuat. Untuk menjaga ketersediaan layanan, sistem perlu dilengkapi dengan web application firewall, load balancer, backup server, serta mekanisme disaster recovery agar layanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan. Nah, untuk area authentication, permasalahannya itu ada pada risiko penyalahgunaan akun. Mitigasi yang disarankan, terapkan multifactor authentication MFA dan kebijakan password yang kuat. Akses kontrol, permasalahannya ada pada hak akses berlebihan. Mitigasi yang disarankan, kita menggunakan Role Based Access Control RBAC sesuai peran pengguna. Ya. 3. Data protection. Permasalahannya risiko kebocoran data. Kita gunakan HTTPS atau TLS, enkripsi data sensitif dan password hashing yang kuat. Selanjutnya, gangguan pada server SSO, server security, terapkan web application firewall atau WAF, monitoring dan pembaruan keamanan secara berkala. Kemudian availability, server menjadi single point of failure. Implementasikan load balancer, backup server, dan disaster recovery plan. Monitoring, sulit mendeteksi insiden. Aktifkan audit log dan sistem pemantauan keamanan secara real time. Kesimpulan, berdasarkan hasil audit keamanan menggunakan CA Threat Modeling dan OSP Top 10, diperoleh beberapa temuan penting. Sistem Smart Cities SSO telah memiliki arsitektur autentikasi terpusat yang memudahkan pengguna mengakses berbagai layanan menggunakan satu akun. Namun, masih terdapat beberapa risiko keamanan yang perlu menjadi perhatian, terutama pada pengelolaan authentication dan akses token, perlindungan data pengguna, validasi input data pada layanan API, ketersediaan server SSO sebagai pusat authentication. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.